Halo, selamat pagi. Pada video kali ini, saya akan membagikan tips bagaimana memilih Pampers dan juga piyama untuk Kanara. Dan bagi teman-teman yang nonton, jangan lupa di subscribe dulu ya, supaya nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Jadi, ini yang pertama saya akan membagikan pengalaman saya memilih Pampers untuk Kanara. Jadi Kanara menggunakan dua tipe Pampers ya. Di sini ada yang perekat, yang bentuknya seperti ini, dan Pampers yang berbentuk celana atau pen. Jadi Kanara menggunakan Pampers itu sejak berusia sebulan lebih. Jadi pas baru lahir itu saya emang sengaja gak makein Kanara Pampers, jadi supaya benar-benar supaya benar-benar bisa menjaga kebersihan organ vitalnya. Kanara kan cewek, dan ternyata untuk bayi cewek itu hormonnya tuh sama kayak ibunya. Jadi waktu Kanara baru lahir, saya tuh sempat kaget karena di popok Kanara itu kayak ada darah gitu. Udah panik banget sampai nanya ke rumah sakit, tapi ternyata bayi yang baru lahir pun, apalagi yang wanita, ternyata memang hormonnya sama kayak wanita yang udah dewasa, seperti menstruasi, dan juga bahkan ada kayak keputihan gitu. Jadi tips juga nih ya bagi mama-mama yang punya anak perempuan, jadi ketika bayinya benar-benar baru lahir, jangan kaget kalau nanti bakal menemukan kayak darah atau keputihan pada bayi. Tapi itu justru kita harus benar-benar lebih hati-hati dan lebih rajin ya untuk membersihkan area intim tersebut. Oke, lanjut di sini untuk Pampersnya ya, pemilihan Pampers. Jadi kalau untuk bayi yang usia newborn atau sebulan lebih atau ya belum aktif ya, bayi yang belum aktif, jadi kalau dipakein Pampers perekat itu menurut saya cukup nyaman gitu ya, cukup nyaman, masih cukup bagus. Maksudnya nggak terlalu ngeribetin mamanya ya, karena bayinya anteng, dipakein yang perekat, bayinya juga masih ya nggak terlalu aktif gitu. Untuk bayi yang baru lahir juga dipakein Pampers pen juga nggak apa-apa sih, nggak apa-apa juga, itu opsional. Tapi kalau misalnya bayinya udah sangat aktif, biasanya aktif tuh memasuki usia 5 bulan ke atas ya, atau 4 bulan ke atas gitu, bayinya udah mulai guling-guling, udah belajar tengkurap. Jadi itu pengalaman saya ya, ketika Kanara udah mulai aktif, saya tuh lebih suka makein Pampers yang bentuk celana. Karena apa? Karena awalnya tuh saya makein yang bentuk perekat ini, ternyata Kanara tuh malah pipisnya malah bocor, malah pipisnya tuh malah merembes gitu ya, udah tembus ke samping-sampingnya. Mungkin karena ini bentuk perekat, bayinya udah aktif, mungkin ya agak kegeser ya. Jadi pas tengkurap, pas diangkat Kanaranya, loh kok basah tempat tidurnya, ternyata rembes dari samping ini, kiri kanan Pampersnya. Tapi begitu saya makein yang bentuk celana, itu nggak rembes, nggak tembus ke samping kiri kanannya. Cuman kalau untuk Pampersnya Kanara ini yang celana itu harus sering diganti karena cepat banget penuh dibandingkan yang tipe perekat. Jadi nanti untuk merek Pampers itu opsional aja bagi mama-mama mau pakai yang mana. Dan untuk Pampers yang perekat ini masih tetap saya gunakan juga. Ini saya biasanya gunain kalau Kanara imunisasi. Kenapa gunainnya waktu Kanara imunisasi? Karena biasanya waktu imunisasi, khususnya imunisasi yang disuntik di paha, seperti DPT atau imunisasi tambahan lainnya. Jadi kan itu bekas suntiknya kan masih sakit. Jadi kalau dipakein Pampers ini kan nggak begitu menyenggol bekas suntiknya, dan mudah juga untuk dilepasinnya. Sedangkan kalau pakai yang celana ini, karena berbentuk celana, jadi kan harus makainya dari bawah kaki ya, dari kaki bagian bawah, dan itu pasti bakal nyentuh pahanya. Jadi kalau baru imunisasi, untuk saya pribadi, saya lebih suka pakai yang ini.
pampers yang perekat ya. Oh ya, di belakang ada Papa Kanara. Halo Papa. Oke, kita lanjut ya. Lanjut ke pemilihan baju tidur atau piyama. Jadi di sini saya punya dua model baju tidur ya. Di sini yang oblong sama ini yang kancing. Di sini saya bahas dari yang oblong ya. Untuk yang oblong ini, saya bahas dari yang kancing aja dulu. Jadi pemilihan piyama yang kancing ini lebih cocok ya, menurut pengalaman saya lebih cocok untuk bayi yang baru lahir atau bayi yang belum aktif. Karena di sini bayi yang belum aktif kan kalau kita makein kancing itu kan butuh waktu. Jadi tapi kan karena bayinya belum aktif, jadi kan tetap anteng. Kitanya juga nggak kesusahan. Selain itu juga kan untuk yang kancing kan kita nggak perlu masukin lewat kepala. Jadi kan bayi yang masih kecil tuh rentan banget. Jadi ya kepalanya nggak bakalan kena ya. Jadi ini emang cocok lah untuk bayi yang belum begitu aktif, apalagi yang newborn, karena nggak terlalu banyak gerak ya, jadi mudah makeinnya. Oke, lanjut di baju tidur atau piyama oblong. Jadi saya milih make piyama yang oblong ini ketika Kanara udah bener-bener aktif. Karena apa? Karena kalau makein yang ada kancingnya tuh susah banget. Baru dikancingin satu, Kanaranya udah guling-guling atau kelamaan Kanaranya nangis. Nah, jadi kalau yang oblong ini kan langsung dipakein, udah waktunya pun lebih singkat dibandingkan yang piyama yang kancing. Jadi mendingan yang oblong deh kalau anaknya udah sangat aktif. Oke, demikian sharing dan tips dari saya. Ini berdasarkan pengalaman saya ya. Semoga video ini bermanfaat dan menambah informasi juga bagi mama-mama. Dan bagi mama-mama yang punya pengalaman atau mau sharing juga, mungkin bisa ditulis di kolom komentar di bawah ya. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Dadah!